Bagaimanakah tanggapan kebanyakan orang pada saat sakit? Saudara-saudara, di dalam pengalaman pelayanan saya berkunjung ke sejumlah orang-orang yang sedang sakit, mereka kebanyakan menyatakan dari hatinya bahwa mereka itu sakit karena merasa dikasihi Tuhan. Bahkan mereka mengatakan dia bersyukur bahwa sedang dicobai Tuhan dengan sakit ini. Dia merasa bahwa Tuhan mencobai dengan sakitnya itu supaya hidupnya lebih baik, supaya dia bertobat dari dosa-dosanya. Saudara-saudara yang terkasih, benarkah Tuhan mencobai orang-orang yang menjadi miliknya dengan sakit penyakit? Fakta-fakta di dalam kitab suci menyatakan bahwa Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, Yahweh Elohim, tidak pernah mencobai umatnya dengan sakit penyakit. Tuhan tidak pernah mencobai siapapun yang menjadi umatnya. Kita renungkan saudara-saudara di dalam kitab suci, kitab Ayub pasal 1 dan 2. Di situ kita dapat menemukan yang pertama, Ayub kehilangan anaknya, kehilangan harta bendanya, kekayaannya bukan karena perbuatan dan tindakan Tuhan Elohim Sang Pencipta langit dan bumi yang merupakan sesembahan Ayub dan keluarganya. Yang kedua, Tuhan tidak pernah memberikan sakit kepada Ayub untuk mencobainya. Apakah dia setia padanya atau tidak? Mari saudara-saudara cermati di dalam kitab Ayub pasal 1 dan 2 itu saudara. Siapakah yang punya ide untuk membuat Ayub sakit? Kitab suci Ayub itu menjawab saudara, yang membuat Ayub sakit atau yang punya ide Ayub sakit adalah Satan atau setan. Yang membuat Ayub sakit selama berbulan-bulan adalah setan. Jelas saudara-saudara. Jadi Tuhan Elohim Yahweh, sesembahan Ayub, tidak pernah mencobai Ayub dengan sakit. Dan dalam kitab suci itu juga saudara, Elohim Yahweh, sesembahan Ayub, menyatakan bahwa dia sangat mengasihi Ayub. Dan setan sendiri tahu bahwa Ayub dan keluarganya itu hidup tentram nyaman tanpa sakit penyakit dan hidup dalam damai sejahtera. Karena apa saudara? Setan mengatakan karena Elohim Yahweh memagari keluarga Ayub ini. Karena itu setan minta izin, bagaimana kalau saya mencobai Ayub? Maka Bapa membuka pagarnya untuk masuk. Ya, itulah saudara-saudara. Kisah nyata dari kitab suci menyatakan bahwa Tuhan Elohim Sang Pencipta langit dan bumi bukan mencobai dengan sakit saudara. Tidak pernah sekalipun. Bahkan kitab suci juga menyatakan bahwa Tuhan datang menjadi manusia juru selamat di dunia ini untuk apa saudara? Menyelamatkan umatnya dari dosa, termasuk kesembuhan. Saudara baca, renungkan di dalam kitab Injil. Pelayanan Tuhan Sang Mesias juru selamat kita adalah kebanyakan adalah menyembuhkan orang-orang sakit. Bahkan Tuhan sendiri menyatakan di dalam kitab Yohanes 10 ayat 10 itu saudara. Pencuri datang untuk mencuri, merampok dan membinasakan. Sedangkan aku datang untuk memberikan hidup dengan segala kelimpahannya.
Siapakah pencuri yang datang itu? Itu adalah setan. Keluarga atau orang yang didatangi setan bisa diobrak-abrik, termasuk sakit. Tetapi Tuhan Sang Mesias datang kepada umatnya yang punya iman kepadanya untuk memberikan hidup dengan segala kelimpahannya. Artinya apa? Sehat, saudara. Sehat rohnya, jiwanya, tubuhnya sehat. Nah sekarang, mengapa orang-orang percaya banyak yang sakit? Dan ingat, dalam hal ini ingat pesan Tuhan, saudara-saudara. Hendaklah engkau selalu berdoa dan berjaga-jaga. Orang sakit itu karena kurang berdoa sehingga setan bisa menggoda, mengacau, dan tidak berjaga-jaga, saudara. Orang yang tidak berjaga-jaga di rumahnya, di kebunnya, di ladangnya, di sawahnya, di perjalanan, di tempat kerja, di tempat usaha, itu bisa jatuh sakit, saudara. Tapi orang yang selalu berdoa dan berjaga-jaga akan selalu selamat, lancar. Sebab apa, saudara? Tuhan sebenarnya selalu beserta dengan umat miliknya selama-lamanya. Tuhan beserta kita, tapi bagian kita adalah selalu berdoa dan berjaga-jaga. Orang yang hidup sembarangan, sembrono, tidak berjaga-jaga, kebanyakan sakit. Mungkin di perjalanan, tabrakan, mungkin di rumah, tiba-tiba ada genteng yang jatuh menjatuh dia, sakit, saudara. Dia sedang naik pohon, tidak waspada terhadap ranting-ranting yang kurang kuat, jatuh dia, kakinya harus diamputasi atau kakinya harus dijahit, tulangnya patah. Itu saudara-saudara. Jadi sakit kebanyakan dibuat oleh sikap, pikiran, perilaku orang itu. Bahkan sejumlah dokter ahli menyatakan penyebab sakit orang-orang yang hidup di dunia ini adalah pertama, pola pikir yang tidak sehat, baru ke pola makan atau gaya hidup yang tidak sehat. Terutama adalah pola pikir buruk, stres bisa membuat sakit. Dan kalau sudah sakit fisik, sembuhnya kalau pola pikirnya masih buruk, sulit disembuhkan. Itulah saudara-saudara. Jadi Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, Elohim Yahweh, sesembahan Ayub dan semua orang-orang percaya, baik Abraham, baik Ishak, baik Yakub, baik Mose, baik Raja David, baik kita yang ada sekarang ini. Ingat saudara, Tuhan selalu memelihara kita. Tuhan tidak pernah mencobai kita sekalipun dengan sakit. Nah saudara, ubahlah pikiranmu, jalankan iman kepada apa yang dikatakan Tuhan, bahwa Dia datang memberikan sehat. Bahkan di dalam kitab Yesaya pasal 53 menyatakan Sang Mesias datang menanggung dan memikul sakit, penyakit, dan kelemahan kita. Oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Artinya apa saudara? Tuhan tidak menghendaki umatnya sakit tapi sehat. Tergantung kita mau percaya dengan firman Tuhan atau tanggapan, opini banyak orang yang menyatakan sakit itu cobaan dari Tuhan. Saudara-saudara, dengan terang Roh Kudus, silahkan saudara pilih. Pilih firman Elohim, firman Tuhan, kitab suci, atau kata-kata orang atau pendapat kebanyakan orang yang menyatakan sakit itu cobaan dari Tuhan. Haleluya. Saudara, diberkatilah saudara yang mendengarkan tutorial khotbah dalam video ini demi nama Yesus Mesias. Amin.